Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Rahmat Maulana dengan NIM 20230140 227 dari uh, kelas E mata kuliah TKTI. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai UCP TKTI yang pertama. Oke, langsung saja. Di dalam membangun atau merancang sebuah bisnis, diperlukan persiapan yang matang. Terdapat banyak hal atau aspek yang perlu dipertimbangkan untuk bisnis berjalan dengan lancar dan dipikirkan secara matang sebelum memulai bisnis tersebut. Dimulai dari hal-hal yang mendasar seperti tujuan, filosofi, hingga hal-hal teknis seperti bagaimana mengoperasikan bisnis tersebut, mencari pasokan jika dibutuhkan, dan lain sebagainya. Banyak faktor-faktor tersebut terkadang membuat orang-orang yang baru merintis atau berencana ingin berbisnis untuk membangun bisnisnya secara overwhelmed atau bingung memilih segala informasi yang ada untuk dijadikan dalam memulai bisnisnya. Pada era di mana segala sesuatu berkembang dengan cepat, disertai pertumbuhan teknologi yang signifikan, muncul tantangan baru bagi para perintis bisnis dalam merancang ide-ide untuk bersaing dengan kompetitor lain. Tentu, para perintis ini tidak hanya harus mempertimbangkan aspek bisnisnya, melainkan juga harus mempertimbangkan sisi mengelola sistem dan teknologi informasi dari bisnis tersebut. Terdapat beberapa framework atau kerangka kerja yang dapat dimanfaatkan, seperti framework work and paper, balance scorecard atau biasa disingkat dengan BSD, dan framework COVID 2019. Framework work and paper digunakan untuk membantu menganalisa kelebihan dan juga kekurangan dari ide bisnis yang ada, sehingga nanti para perintis dapat menyimpulkan hasil atau analisa tersebut untuk merancang atau menyimpan strategi seperti apa untuk mitigasi segala kekurangan yang mendukung kelebihan yang ada. Work and paper melihat 4 aspek untuk menganalisa strategi, proses, sistem, dan juga teknologi informasi yang dapat diaplikasikan dalam sebuah bisnis. 4 aspek tersebut adalah external business environment, internal business environment, external SIIT, information system, information technology environment, dan internal SIAC environment. Selanjutnya, lingkungan eksternal dan internal suatu bisnis dapat ditentukan atau dianalisis menggunakan berbagai framework. Salah satu framework tersebut adalah framework SWOT yang sudah kita kenal luas pada atau kita biasa menyebut dengan strength, weakness, opportunities, dan traits, merupakan 4 elemen yang terdapat dalam SWOT. Strength dan weakness merupakan bagian dari internal business environment di mana ia adalah kekuatan dan kelemahan dari bisnis itu sendiri. Contohnya, suatu bisnis mungkin memiliki salah satu strength atau yaitu branding dan konsep usaha yang unik, tetapi mengikuti perkembangan zaman. Di sisi lain, mungkin satu weakness dari brand usaha tersebut adalah tantangan untuk mencari komunitas dengan selera atau niche yang sesuai dengan branding bisnis, dan sulit untuk mencari pasar yang lebih luas dikarenakan branding yang unik tadi. Kemudian opportunity dan threat
hadir sebagai bagian dari external business environment, di mana ia adalah kesempatan atau peluang yang hadir dari eksternal bisnis. Contoh, bisnis dengan branding yang unik tadi, misalnya, adalah adanya ancaman bisnis sulit berkembang pesat jika hanya mengandalkan para pelanggan yang setia atau pelanggan setia semata itu. Selesai analisis SWOT dari proses bisnis, orang-orang yang baru memulai bisnis itu tadi dapat melanjutkan analisis eksternal dan internal SIT, maksud saya, environment dari bisnisnya. Analisis environment ini dapat dilakukan dengan menggunakan framework SWOT sama seperti sebelumnya untuk menganalisis proses TI yang ada dalam perusahaan atau bisnis tersebut. Setelah mendapatkan analisis dari semua aspek yang ada, barulah perintis bisnis ini melanjutkan perencanaan strategi untuk sistem informasi bisnis tersebut. Dalam pengelolaan sistem informasi dan teknologi informasi, serta teknologi yang digunakan IT strategi untuk menganalisis dan menetapkan strategi ini, para petinggi perusahaan dapat memanfaatkan bisnis scorecard atau BSC yang nantinya dapat dilanjutkan dengan bantuan framework COVID 2019 untuk mencari enterprise goal atau AG dan alignment goal atau EG, sehingga dapat memenuhi dan mencapai strategic alignment agar strategi-strategi yang sudah dibutuhkan sebelumnya penting dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk menetapkan strategi dalam tugas analisis. Lantas bagaimana cara menggunakan BSC dan kawan-kawannya tadi untuk menganalisis strategi perusahaan? Balance Scorecard sendiri memiliki 4 kategori yang digunakan dalam mengkategorikan misi-misi yang ada dan visi misi perusahaan yang sudah dibuat, yaitu Financial, Internal Business Process, Customer, dan Growth and Learning. Kategori financial digunakan untuk misi dan sekiranya dapat membangun untuk secara finansial kepada perusahaan. Kategori internal business process digunakan untuk misi yang mencerminkan proses bisnis internal atau perusahaan. Customer digunakan untuk misi yang berfokus pada pelayanan terhadap customer atau pelanggan. Terakhir, Grow and Learning digunakan untuk misi yang memungkinkan membawa dampak baik terhadap perkembangan dari suatu bisnis atau perusahaan tersebut. Setelah membagi atau mengkategorikan misi-misi tersebut ke dalam kategori-kategori yang ada, maka bisnis bisa dilanjutkan dengan menentukan misi-misi itu jatuh dalam AG Enterprise Goal yang ada dalam framework COVID 2019 berdasarkan kategori masing-masing. Ketika sudah menyelesaikan atau mengkategorikan misi ke dalam kategori yang ada dalam BSC dan menentukan AG-nya, maka bisa dilanjut dengan mencocokkan AG dengan AG yang ada atau alignment goal yang ada pada framework COVID 2019. Setelah mencocokkan EG atau AG dengan AG dari bisnis tersebut, maka kita bisa menentukan mana yang termasuk primary dan secondary strategi, sehingga nantinya dapat mencapai strategic alignment sebagai acuan untuk strategi-strategi yang dianalisis melalui framework work at paper di awal tadi. Dengan mendapatkan strategi-strategi tersebut dan menerapkannya, diharapkan strategi tersebut dapat membantu para pemilik perusahaan dalam menjalankan dan mengelola perusahaan dengan baik dari sisi bisnis maupun dari sistem dan teknologi informasinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam Ramedi UCP 1 mata kuliah TKTI yang diampu oleh Pak Okto. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.